Kemudian memperbarui di dalam apa? Kemudian yang dipilih yang mana? Independen sama bisa dipilih. Sudah. Kemudian gaji masukkan ke restorabil, gender masukkan ke grouping. Ada pertanyaan? Ada berapa kelompok? Yang digunakan apa? Ada 2 kelompok. 1 gender laki-laki, 2 wanita, atau sebaliknya. 1 wanita, pasti misalnya. Continue. Kita cek. 1 angka kan value ya. Kelompok ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok. Kelompok ada simbolkan apa? 1 laki-laki atau 1 yang wanita. Simbol yang ada pakai. Simbol yang ada pakai. Kemudian kita cek signifikan yang diminta berapa? 5%. Ya, masih 5% ya. Bisa continue. Kita cek saja. Kalau ada 10% ya ada juga berarti 90%. Kalau 5% berarti juga 8%. Kalau tidak ditulis soalnya ya berarti defaultnya 95%. Kalau tertulis berarti lebih baik. Tergantung yang diminta. Kita oke. Ya. Sudah ketemu hasilnya. Ya. Kalau saya terlalu cepat, udah saya katakan ya. Kalau saya lakinya 1, wanita beda urut. Tidak apa-apa, itu tidak ada pengaruh. Ya, jadi kalau 5%, signifikansi 5%, itu sama dengan kepercayaan 90. Kalau 10%, berarti 9. Kalau tidak diminta, defaultnya 5%. Kalau tidak diminta, defaultnya 5%. Karena kemarin ada yang 10%. Tapi perempuannya tidak ada beda. Ada yang wanita 1, ada yang pria 1. Tidak berpengaruh. Oke, sudah. Mana yang disalin? Yang disalin yang ini? Yang disalin yang ini. Apakah seluruhnya yang disalin? Tidak perlu seluruhnya. Prinsipnya Anda tahu ya yang disalin ini ya? Ya. Sudah. Ini disalin, Anda tulis, Anda gambar. Tidak perlu pakai penggaris. Yang penting Anda tahu angka apa yang harus diambil. Tapi disalin. Independen sampel t-test. Terus dan sebagainya. Sekarang saya masuk ke slide-nya. Saya akan masuk ke slide-nya. Ini sudah saya salin. Sudah saya salin. Yang perlu salin yang pertama. Yang hanya yang sudah kotak. Sudah saya salin. Ada 2 kotak. Karena ada 2 hipotesis yang harus kita buat. Anda perhatikan, yang disalin berarti salin di sini. Berarti ini yang disalin. Jadi yang disalin itu yang kaitannya dengan jawaban. Ini selesaikan dulu, kalau ada waktu selesai baru ditambahkan. Tapi tidak, ini pun cukup. Independen sampai tetes ini cukup. Mungkin saya berikan contoh. Ada 2 kotak. Maksud saya, kita kan buat 2 hipotesis. Hipotesis yang pertama itu menjawab yang ini. Ini namanya hipotesis varian. Saya berikan warna beda oleh. Yang ini adalah hipotesis uji beda. Uji beda. Sudah? Sudah ya? Kotak kuning apa, Pak? Yang kuning uji hipotesis varian. Yang merah untuk uji beda. Sudah ya? Yang belum tahu segera katakan ya. Jadi sampai selesai nanti balik lagi. Pegel ya? Sudah ya? Jadi yang Aku nggak HP aja pegel sih. beda. Kemudian yang merah uji, yang kuning varian. Sekarang langkahnya yang pertama
membuat hipotesis uji varian. Ini yang belum kita pelajari. Sekarang saya berikan contoh, dan kalau ada bingung, minimal dihafalkan hipotesis varian. Hipotesis varian. Ada dua hipotesis yang akan kita buat. Satu hipotesis varian dan hipotesis uji beda. Sekarang untuk uji beda dulu yang sudah kita bahas kemarin. Kira-kira hipotesisnya seperti apa? Gunakan kata itu. Kalau uji beda dulu gimana kira-kira bunyinya? Ada tidaknya Hipotesis nolnya bunyi seperti apa? rata Tidak ada perbedaan rata-rata antara perbedaan. gaji Ya, tidak ada perbedaan gaji rata-rata gaji antara karyawan pria dan wanita. Sekarang bagaimana narasi untuk hipotesis uji varian? Tidak ada perbedaan karya, tidak ada kata rata-rata. Yang signifikan populasi gaji yang diterima karyawan pria dengan gaji yang diterima karyawan. Itu cara bukan narasi atau kalimat hipotesis nol uji varian. Sebaliknya berarti ada perbedaan varian yang signifikan populasi gaji yang diterima. Iya, cara membaca. Kemudian bagaimana membuktikan hipotesis nihil atau hipotesis alternatif yang diterima? besar kecilnya Ini hasilnya tadi. Yang digunakan sebagai dasar untuk menguji yang mana? yang iya Ya kan? Setelah hipotesis selesai, setelah hipotesis selesai, nomor satu, hipotesis selesai. Yang kedua, ketentuan. Ketentuannya bagaimana? Kalau F hitung lebih besar dari F tabel, F tabel, Anda perlu ya ini ya. Kalau ini F berarti tabel F disiapkan, kalau ini T tabel T disiapkan. Kalau F tabel lebih besar dari F hitung lebih besar dari F tabel, diterima atau ditolak? Iya, kalau nggak diterima masalah berarti ditolak. Belum satu semester. Kalau F itu lebih besar dari F tabel, maka hipotesis ini ditolak. Hipotesis ini ditolak. Dan sebaliknya, ini ketentuannya. Ini ketentuannya. Haruslah saya juga. Sekarang kita lihat F hitungnya berapa? F hitungnya 0,757. F tabelnya berapa? F tabelnya 0,3 F tabelnya Anda lihat bagaimana cara menggunakan tabel F. Nanti deskripsi ada tulis begitu ya. Cara menggunakan tabel F. Di tabel F itu ada dua indikator, satu angka numerator. Anda tulis begini. Deskripsinya ada tulis begini. Numerator D numerator. Anda tulis begini. Numerator D numerator. Anda tulis. Numerator itu yang di atas. Ini namanya numerator. Numeratornya berapa? Ini namanya D numerator. Ya, Anda pasti berhadapan dengan tabel ini. Numerator diperoleh dari mana? Jumlah kelompok sampel dikurangi 1. Jumlah kelompok sampel dikurangi 1. Ada berapa kelompok sampel yang soal? Ada 2. Ada 2 kelompok sampel. Ya. Kelompok wanita dan kelompok wanita. Berarti 2 numerator. Dari sini ada yang bingung. Ini iya, ini landscape, ini portrait. Dan dua dikurangi 1. Ya, 2 dikurangi 1. Maksudnya gimana? Dua kelompok sampel dikurangi 1.
dua kelompok karyawan pria dan kelompok karyawan. Di numerator jumlah kasus, jumlah responden dikurangi kelompok sampel. Jumlah kasusnya berapa? Jumlah respondennya berapa? 30 dikurangi kelompok sampelnya 28. Satu. Oh iya, metek mah bisa ya. Itu di sini atau di tengah, di pinggir atau di tengah? Di pinggir. 0, pinggir. Ini kan 4 ke atas, ini 4 ke bawah. Hipotesis di daerah penerimaan hipotesis nihil. Di daerah penerima berarti hipotesis sendiri diterima. Hipotesis nihilnya diterima. Uji kopi biasa. Ada satu yang M. Ketentuannya F itu lebih besar F tabel ditolak. F itu lebih kecil dari F tabel diterima. Ya, yang depan itu. Itu hipotesis nihilnya diterima. Hipotesis nihilnya diterima. Kesimpulannya apa? Kalau hipotesis nihil diterima, kesimpulannya apa? Tidak ada. Kalau hipotesis nihil diterima, kesimpulannya Tidak ada perbedaan yang tidak ada signifikan. perbedaan. Tidak ada perbedaan varian yang signifikan populasi kecil maka wajib sama. Wajib sama. Varian yang dibaca wajib sama. Kalau tidak ada perbedaan varian, berarti logikanya varian itu sama atau tidak? Kalau tidak ada perbedaan, berarti variannya Sama. sama. Tidak, ada yang masih bingung. Kalau Anda sudah tahu jawabannya, berarti tidak ada perbedaan varian. Maka untuk uji bedanya, Anda menggunakan angka yang ini. Kayak ini. Dua. Ini kok min satu. Jadi kalau uji variannya, hipotesis nihilnya diterima, berarti tidak ada perbedaan varian. Maka uji bedanya menggunakan yang ini. Terus ini, yang disalkulasikan. Saya paham. Kalau hasil uji variannya hipotesis nihil ditolak, maka uji bedanya menggunakan angka yang bawah. Ya, ada yang masih bingung? Hipotesis nol. Tolaknya yang diuji kan hipotesis nol. Iya. Kalau hipotesis nol, uji variannya sama atau tidak ada perbedaan, artinya berarti hipotesis nol diterima. Maka uji bedanya menggunakan angka yang ini. Iya semua. Kalau diminta interpretasikan ini semua. Tapi kan kita tidak menginterpretasikan angka yang di atas. Tapi kalau hasil uji variannya hipotesis ini ditolak, maka gunakan angka yang untuk uji bedanya. Tidak? Jadi menggunakan angka yang di atas P-nya. P-nya menggunakan angka yang di atas. Ketentuannya tetap P hitung dibandingkan dengan T tabel. T hitungnya berapa itu? 0,216. T tabelnya berapa? Kalikan 28. berapa? Oh, di tabel. Angkanya berapa? Berapa? 2,48. Ya.
hipotesis 0 diterima atau ditolak? Diterima. Diterima. Gambar 2,048 positif negatif. Tidak? Angkanya 0,212 negatif. Di daerah penerima hipotesis. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Ada perbedaan rata-rata pria dengan wanita. itu cara menjawabnya untuk yang kena soal independen sama bebas. Itu cara menjawab karena independen sama bebas. Yang di sini kita lanjutkan. Kenyang. Saya kebab kenyang dan murah. Kelompok sampel. Lebih dari 2 kelompok. Sampel. Kalau independen sampel tes, 2 kelompok sampel. Tapi kalau banding apa? Lebih dari 2. Bedanya sih. Prosedur analisisnya masih sama. Ada geser. Ada buat hipotesis varian Ini tuh dan maksudnya. hipotesis uji beda. Tetap membuat hipotesis uji varian dan hipotesis uji beda. Usulnya sama. Sekarang kita lakukan analisis dulu. Sudah selesai ya? Makanya soal yang selesai teruskan aja nanti. Kena bawa. Kita lakukan sama-sama analisis. Analisis yang kedua. Yang kedua. Dua variabel. Ini daerah, ini ada rumah daerah. Ada daerah, ada daerah ya. Sudah mau ujian punya nasib. Sudah mau ujian. Ini apa? Nama variabel. Nama variabel ada berapa variabel? 2 kan? 2 variabel, satu daerah penjualan, satunya penjualan. Banyak daerah, satu daerah, satu penjualan. Ya. Ini kan 2 variabel. Daerahnya ada berapa? Ada Maur, Benteng, Kertes, dan Badar. Daerahnya. Kemudian setiap daerah ada jumlah yang terjual. Juga ini joki itulah. Atau kelompok. Lihat ini. Perusahaan farmasi ini melihat adakah tingkat perbedaan penjualan. Satu variabelnya. Di 4 daerah penjualan. Ada 2 variabel. Ada berapa kelompok sampel? Ada 4 daerah kelompok sampel. Untuk uji lebih dari 2 kelompok sampel.
I. Ya, di situ bawah ya tingkat signifikasinya sama ya 5%. Kalau soalnya 10% ya ganti 0,10. Continue. Kemudian play option. Deskriptif, probabilitas of varian S. Kemudian continue. Oke, Mai. Farel, jangan mulet-mulet. Sekarang perhatikan, dari sekian banyak ini, mana yang kita perlukan? Yang kita perlukan, tes BPDG 1. Yang kedua, apa? Yang ketiga, homogeneous subset. Tiga, yang lainnya kesampaian kita bahas berikutnya. Nah, ini yang dibutuhkan. Gak sengaja. Mati. Sik, nanti. Itu nah, 3 ini nah. Yang tidak saya tulis. Untuk yang pertama boleh ditulis boleh tidak, tapi minimal ada ingat angkanya. Angka mana yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan yang angka yang ini. Statistik. Yang dibutuhkan yang ini. Yang ini nanti akan saya tutup atau saya hapus. Dalam soal untuk ujian tulis tidak ada. Saya hapus. Jadi kosong. Saya tunjukkan aja ini. Perhatiannya di sini. Ini untuk uji varian. Ini untuk uji hipotesis. Ini untuk uji lanjut. Nah, ya. Kan hipotesisnya ada 2. Hipotesis uji varian dan hipotesis uji beda. Jadi untuk varian normal sama independen. Modelnya ada 2 hipotesis. Hipotesis varian dan hipotesis uji beda. Anda masih ingat tadi narasi untuk uji varian? Ada 2 hipotesis kedua. Hipotesis uji varian dan hipotesis uji beda. Maksudnya sama, hanya beda karena kasusnya. Tidak ada perbedaan varian yang signifikan antara populasi penjualan per hari di daerah Paul, daerah Ledek, daerah Kerteng, dan Bres. Itu ya cara buatnya. Sama dengan tadi. Ada perbedaan varian. Ada perbedaan varian signifikasi populasi penjualan per hari di daerah Bres, Kerteng, Dadak, dan Palu. Berarti hipotesis uji bedanya tidak ada perbedaan rata-rata. Yang membedakan itu yang catat balik perbedaan varian, perbedaan rata-rata. Hanya ada kata rata-rata dan tidak ada kata rata. Sekarang kita buktikan untuk hipotesis uji varian. Kita ingin lakukan dulu hipotesis uji varian. Ini yang digunakan untuk uji hipotesis uji varian. F-nya, ini F-nya. F-nya ini. Anda jangan perhatikan F tabel, F hitungnya ketemu berapa? 1,109. Kemudian numeratornya. Numerator tadi apa? Numerator. Numeratornya. Numeratornya. Kelompok sampel dikurangi 1. Ada berapa kelompok sampel? 1, 2, 1, 3. Di numeratornya 32.
munculnya hanya angka-angka ini. Semuanya tidak. Hanya angka-angka terkait dengan hasil. Anda sudah masih ingat cara membuat tabel sheet di pertanyaan deskripsi kemarin tidak ada satupun yang sampai menggunakan tabel sheet. Artinya kolomnya sudah ketemu 50 dikurangi 10% tidak ada, tapi tidak dilanjutkan ke tabel sheet-nya. Yang pertanyaan deskripsi. Tabelnya ketemu? Tabelnya berapa? Saya carikan tabelnya ketemu angka berapa? Numeratornya 3, denumeratornya 28. Ya. 10. 3, bawahnya 28. Sampai 10, tidak sampai 2 digit kan? 2,95. Berarti F tabelnya lebih besar. Hipotesis nilainya 2,95. Positif, negatif. Ini di daerah mana? Di daerah dihasil atau tidak dihasil? Tidak dihasil. Di daerah penerimaan, kesimpulannya tidak ada perbedaan varian. Langkah yang kedua, uji hipotesis beda. Hipotesis uji beda, perbedaan rata-rata. Menggunakan tabel apa ini? Tabel yang kita salin tadi. ANOVA. Yang perlu disiapkan tabel apa? Tabel F. Tabel F yang disiapkan. Itu sudah ada. F hitungnya itu berapa? F hitungnya. Tabelnya 2,95. Berarti 2,95. Di daerah yang dihasil atau tidak dihasil? 8,58. Kamu lo kayak gitu kok. Berarti hipotesis ini diterima atau ditolak? Kesimpulannya? Ada. Ada perbedaan, tapi itu salah. Ada perbedaan rata-rata. Apakah sampai sini berhenti? Masih ada pertanyaan berikutnya. Kalau ada perbedaan, pertanyaan berikutnya, mana yang berbeda? Daerah mana yang berbeda? Daerah mana yang sama? Bulan Trianova masih dilanjutkan lagi. Nggak mau. Makanya nanti waktunya berbeda. Yang dapat selalu. Oh sudah, kesimpulannya ada perbedaan rata-rata. Maka pertanyaan berikutnya, mana daerah yang berbeda, mana daerah yang sama? Bagaimana cara menjawabnya? Pakai yang kan tadi ada dua homogeneous subset. Pakai homogeneous subset. Tadi kan sudah saling. Anda tidak perlu melihat berapa jumlah angkanya, tapi lihatlah posisinya di mana, di kolom mana. Bagaimana cara menerjemahkannya? Angka yang berada pada satu kolom menunjukkan kinerjanya sama. Berarti daerah yang penjualannya berbeda, tertek dan mau. Yang sama, beres dan
beda itu jepres sama balok. Kenapa? Gak tahu. Yang beda. Kertas sama gajah. Kemudian ada tidaknya hubungan. Tadi Sehingga apa? setelah ini dihilangkan. Sudah Anda buang di ingatan Anda, jangan lagi ada kata beda rata-rata. Karena tujuan analisisnya untuk melihat satu, ada tidaknya hubungan, kemudian ada tidaknya pengaruh. Kalau ini ada dua, untuk melihat ada tidaknya hubungan, ya, seberapa kuat hubungannya. Dan yang ketiga, ada tidaknya pengaruh. Ada tidaknya pengaruh antara variabel X dengan 1 dengan Y, antara X2 dengan Y. Kalau variabelnya ada dua, X dan Y, namanya regresi sederhana. Tetapi kalau X-nya lebih dari 2, maka disebut dengan regresi berganda. Yang saya bahas yang regresi sederhana saja. Regresi sederhana. Untuk analisis ini, maka ketika Anda melihat soal, harus ada identifikasi dulu mana variabel yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Kalau korelasi tidak perlu, Anda masukkan saja variabelnya sudah. Jumlah polisi Anda masukkan, jumlah motor, jumlah mobil Anda masukkan saja, lihat ada tidaknya hubungan. Tapi kalau ini harus ada identifikasi dulu. Yang mempengaruhi polisi atau kasus tilang, yang mempengaruhi jumlah polisi atau jumlah pertambahan mobil, harus ada identifikasi mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Kalau dalam kasus yang ada entry tapi promosi dan jumlah yang terjual, mana yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi promosi, satunya sales, mana yang dipengaruhi? Mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi ya variabel sales atau promosi? Sales. Kenapa? Jumlah yang terjual dipengaruhi dengan aktivitas promosi. Jangan terbalik satu. Jadi aktivitas promosi berpengaruh terhadap jumlah yang dapat dijual. Sudah ya? Berarti ada dua variabel itu yang harus Anda identifikasi. Yang dua, di dalam analisis regresi ada ketentuan asumsi klasik. Asumsi klasik. Ini asumsi yang harus dipenuhi agar model regresi itu baik. Agar model regresi itu baik. Untuk hitung-hitungannya akan minggu berikutnya. Nanti analisis regresi cukup diambilkan dari hasil scatter plot atau grafik. Untuk ini bisa diwakili dengan grafik untuk sementara. Tapi untuk skripsi nanti jangan. Skripsi jangan. Untuk ujian besok cukup Anda tunjukkan dengan grafik. Tunjuknya grafik. Oh ini linear, ini normalitas, heterogeneisitas atau multi. Apa masing-masing itu saya tampilkan saja. Jadi untuk regresi harus memisah berganda, harus ada tambahan satu lagi, multikolinearitas. Tapi untuk yang sederhana yang merah cukup A, B, C dan D. A, B, C dan D. Nah, untuk masing-masing analisis itu butuh waktu, sehingga nanti itu di ujian yang ketiga. Sementara yang ujian yang besok cukup Anda tampilkan benar-benar mana yang termasuk linear, mana yang heterogeneisitas, dan mana yang termasuk normalitas. Saya tunjukkan saja, silakan nanti bisa Anda browsing saja apa yang dimaksud dengan normalitas, linearitas, dan heterogeneisitas. Boleh Anda browsing, saya terangkan berikutnya karena sangat panjang. Slide Pak. Slide Pak. Definisi bisa Anda. Ini kasusnya tadi. Kasusnya juga ya. Jadi kita ingin mengetahui apakah promosi yang dilakukan PR. berpengaruh terhadap jumlah yang dijual. Apakah promosi yang dilakukan berpengaruh terhadap jumlah yang terjual.
Jadi tidak ada perbedaan. Sementara kita tinggalkan aja dulu. Ini untuk normalitasnya. Ya, ini heterogenitasnya. Nanti Anda cukup menampilkan yang ini. Ini bentuk gambar uji linearitas. Bagaimana Anda mendeskripsikan data memiliki linearitas karena titik-titiknya mendekati garis lurus. Terus sementara gunakan gambar ini. Kemudian ini untuk uji normalitas. Gambar yang ini. Data residualnya berdistribusi normal. Penjelasannya begini. Data berdistribusi normal karena histogram tertinggi bersesuaian dengan ujung poligon. Itu ya cara distribusikannya. Yang kena soal ini karena tidak disebutkan, tidak ada nilai. Ini 25. Pak, jahatnya, Untuk yang gambar ini. sedihnya. Heterogenitas. Heterogenitas. Titik-titik menyebar. Cara disebutkan titik-titik menyebar sehingga tidak terjadi gejala heterogenitas. Hanya itu cara mendefinisikan. Gejala apa, Bu? Sekarang kita lakukan analisis yang kena soal ini. Nggak mau. Nggak kuat. Oke, sekarang kita lakukan analisis. Nggak tahu loh. Regresi, Regression. kemudian linearitas, dan linearitas. Variabel yang dipengaruhi masukkan dependen. Sel promosi masukkan ke independen. Sudah yang belakang. Statistik, klik, estimasi model fit, dan Bill Weston. Kalau berganda tambah yang ini, karena sederhana tidak perlu. Continuous, kemudian plot, sudah. Standar deviasi residual Anda masukkan ke Y. Size predicted Anda masukkan ke X. Kemudian histogram, normalitas ada tentang continuous, save, Anda pilih residual unstandardized. Sudah. Kita lihat ke bawah gambar. Ini untuk uji normalitas. Gambar untuk uji normalitas. Ini ada salin. Ini ada salin. Distribusi residual normal karena histogram yang tertinggi bersesuaian dengan ujung poligon. Uji normalitas. Kemudian yang kedua, uji linearitas. Jadi karena titik-titik disebutkan dengan linearitas. Kemudian ini uji heterogenitas. Titik-titiknya menyebar. Titik-titiknya menyebar tidak menunjukkan pola tertentu. Heterogenitas. Jadi titik-titik
tiganya nyebar sehingga tidak ada gejala heterokerdasitas. Sekarang itu tiga-tiganya ada salin. Berikutnya mana yang dipakai? Yang dipakai satu model summary, yang kedua apa? Yang ketiga Fabian. Sekarang saya kembali ke dicari aja. iya, tadi ya, sinergitas, normalitas, efektivitas, ya. Tidak tiga itu saling tiganya. Kalau ada syaratnya, tapi kalau tidak ada narasinya tidak saling. Terus kemudian yang disalin biasanya dengan soal ini waktunya akan berbeda. Kemudian sekarang kita informasikan satu persatu. Tabel yang di atas kita informasikan. Tabel yang pertama, lihat angka R menunjukkan ada tidaknya hubungan dan seberapa kuat hubungan itu. R berarti tadi berapa? 0,916. Jadi variabel promosi memiliki hubungan sangat kuat dengan sales. Itu interpretasinya. Yang kedua, R-square. R-square itu untuk melihat model regresi. Jadi nanti begini. Model regresinya kan begini. Y sama dengan A plus B X. X1 ini apa ini promosi? Bisa nulis kalau udah ketiga. Promosi, Y-nya adalah sales. Artinya apa? Promosi memberikan kontribusi perubahan terhadap variabel Y sebesar 83,9%. Ini digunakan untuk melihat kelayakan sebuah model atau untuk melihat berapa kontribusi promosi terhadap perubahan sales penjualan. Berapa persen variabel promosi dapat merubah variabel sales, sehingga kontribusi variabel promosi terhadap perubahan variabel Y sebesar 83,9%. Ini dijadikan 100. Itu ya. Ini untuk melihat R-nya, kekuatannya. Tadi R-nya 0,916 berada di antara 0,8 sampai semakin banyak sampai dari dunia semakin. Jadi hipotesisnya ada sebuah hipotesisnya, kemudian ketentuannya ada gambar, baru kan ada simpulkan. Jadi untuk model regresi harus membuat seperti ini. Jangan gitu. Hipotesisnya, kemudian ketentuannya, dan kesimpulannya. Hipotesisnya apa? Analisis pengaruh berarti tidak ada pengaruh antara promosi terhadap sales. Istilah tergantung. Berarti ada pengaruh promosi terhadap sales. Ketentuannya kita lihat. Kalau mau F-nya kita lihat. Kita bandingkan dengan F tabel. Tampil. ya udah sudah telanjur. Hitungnya ketemu. Numeratornya berapa? Numeratornya Apa? Numeratornya berapa? Numeratornya 1, 2 kelompok sales dan promosi dikurangi 1.
Kemudian generatornya berapa? Generatornya berapa? 15 kasus dikurangi 2. Ya. Ada gambar, mari disimpulkan hipotesis ini. Nggak bisa kan di zoom? Di zoom. Ini ada pengaruh solusi terhadap Enggak, nilainya nggak keluar, cuma kita bikin atau enggaknya. akhirnya Apa sih? Aku saya cerita rata-rata abjad ini. Ini ada kalau ini tahu jawab. Wow. Yang 4 kan? Pakai grafik. Ya aku enggak. Iya. Iya grafik. Kurva itu. Apa kayak? Nol semua Rex. Gila apa Ini itu? sebagai bukti kalau ada proses. Makanya hasilnya sekarang biasa lagi kan buktinya. Ini kan ada 15. masih ada dulu lagi. sudah nilai luar banget. Masih ada